Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Mudu 2, Ibu Lili Karati SPDSD, sekaligus sebagai peserta CGP Angkatan ke-10 2024. Dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri Mudu 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongannya di hari akhir. Perkenankan saya sebagai moderator pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai peserta CGP Angkatan ke-10 2024. Yang keempat, penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk Ibu Tarati, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Mudu 2, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru pada kali ini untuk mendengarkan paparan tentang diseminasi budaya positif. Dan saya harap dalam pemaparan materi kali ini kita bisa mengambil ilmu dan menerapkan di sekolah kita, sehingga kita bisa dapat membuat perubahan kecil mulai dari diri kita sendiri, lingkungan, dan orang lain. Seperti moto kita, guru penggerak itu, moto kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perubahan akan terjadi jika kita merasa tergerak. Yang pertama, ya. Setelah kita merasa tergerak bahwa hal itu perlu kita lakukan, kita mulai bergerak. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara memberikan contoh. Kemudian setelah memberikan contoh, kita bergerak. Bergerak yaitu kita melakukan dengan berkolaborasi bersama-sama teman sejawat di lingkungan kita. Dan saya harap program guru penggerak yang saya jalankan ini bisa berjalan di sekolah kita. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mari kita bersama-sama melakukan perubahan. Salah satunya akan saya paparkan kali ini yaitu diseminasi positif. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Lili Karati SPDSD sebagai peserta CGP Angkatan ke-10 2024. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memperkenalkan saya untuk mendiseminasikan apa itu budaya positif. Ya. Bisa dimulai ya.
Sebelum dimulai, saya ada sedikit pantun. Ya. Nah, ya, kita lakukan diseminasi ini dengan hati yang senang, ya, hati yang senang, santai, pikiran terbuka, tidak usah ya tekan. Ini ada sedikit pantun, boleh bilang cakep. Bunga cantik enak dipandang, Cakep. memiliki harum semerbak yang menyenangkan. Cakep. Mari kita tumbuh berkembang dengan diseminasi yang menyenangkan. Cocok. Terima kasih. Ya, pertama-tama kita lihat dulu ini kita di budaya positif. Apa itu budaya positif? Ya, sebelum kita melanjut ke apa itu budaya positif, nanti akan kita paparkan tentang banyak konsep yang ada di dalamnya. Pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Yang keenam tentang segitiga restitusi. Ini jadi satu kesatuan untuk menciptakan budaya positif. Selanjutnya, sebelumnya kita dalam kurikulum Merdeka ini kita menganut tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita, tentang adat istiadat, kepribadian, itu kodrat alam. Dan kodrat zaman itu apa? Kodrat zaman itu tentang perkembangan zaman. Jadi anak-anak itu kita didik harus sesuai dengan kodrat alam dan sesuai dengan kodrat zamannya. Seperti sekarang ini kita berada di zaman teknologi. Jadi kita tidak bisa menutup mata, anak-anak sudah biasa memakai gadget atau HP. Itulah kodratnya. Ya, jadi kita sebagai guru harus membimbing, mengimbangi dengan berinovasi melalui teknologi, seperti diadakannya kuisi, menggunakan proyektor, membuat YouTube, presentasi dan sebagainya. Guru adalah pamong yang ingarso sungguhodo ingmadyo mangkarso tuturi hadiahnya. Bila kita sebagai pemimpin kita menjadi teladan, bila kita di tengah kita memberi motivasi, ya. Bila kita di belakang kita memberi semangat dan dorongan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan bahwa sekolah itu seperti ladang, tempat bersemayamnya bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki bagaimana diperbaiki kondisi tanahnya, bagaimana cara memelihara bibitnya, tanaman diberi pupuk dan air, bagaimana membasmi hama dan sebagainya. Itu sekolah diibaratkan sebagai ladang, ya. Dari uraian tersebut dapat kita pahami bahwa sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan guru kita, ya, agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi anak-anak, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga karakter murid tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini tugasnya kita sebagai guru, membuat lingkungan aman, nyaman, sehingga siswa dapat tumbuh berkembang dengan baik.
Nah, disiplin positif tadi ini menurut teori kontrol dan teori pilihan Dr. William Glasser. Ada teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi yaitu 1, peraturan-peraturan untuk menumbuhkan disiplin positif. Ya, kita akan memberikan peraturan atau keyakinan, tapi latar belakang kenapa orang bisa mengikuti peraturan itu motivasinya banyak secara alamiah. Pertama, orang mengikuti aturan karena takut untuk menghindari hukuman. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, karena takut jadi mengikuti aturan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau mengikuti peraturan ini akan mendapatkan penghargaan. Ada yang seperti itu. Kemudian motivasi yang selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang bagus, untuk menghargai diri sendiri. Kenapa? Saya kalau mengikuti aturan, saya akan menjadi orang baik, orang yang bisa dicontoh orang lain, dan hidup saya akan jadi lebih baik. Itu motivasi dalam diri. Jadi orang mengikuti aturan itu motivasinya juga. Nah, kita harus memilih yang mana sebagai orang yang bernilai baik. Nah, nilai-nilai itu, penghargaan itu bisa dilihat dari nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu nilai yang kita sepakati dari mana saja bahwa hal itu benar. Bisa menolong orang, kita sepakat menolong orang itu benar. Di mana saja, di negara mana saja, itu pasti menyatakan bahwa menolong orang benar. Jadi universal, namanya kebajikan atau kebaikan secara universal. Nah, selanjutnya, sebagai pertanyaan tematik, setuju atau tidak setuju? Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Monggo dijawab. Monggo, siapa yang mau jawab? Ya, saya setuju. Mas sudah setuju? Mboten. Setuju tidak apa-apa. Setuju. Ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak memang bagus, tapi punya efek samping. Ini kita membicarakan anak ya, bukan membicarakan orang dewasa dengan tabiat atau kelakuan orang dewasa. Ini anak-anak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak memang bagus, bisa, tapi punya efek. Orang yang memberikan hukuman atau mendapatkan hukuman itu akan diingat seumur hidupnya. Benar tidak Bapak Ibu? Pernah? Ingat tidak? Waktu di sekolah saya pernah dihukum apa? Pasti teringat sampai sekarang. Iya, Yuda. Iya. Pak Yuda. Itu pasti diingat. Itu hukuman memang bagus, tapi punya efek psikologis sehingga akan diingat seumur hidup. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Setuju. Bagus, setuju ya. Di sini hukumannya bisa memberikan ilmu atau keterampilan lain lagi terhadap anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Ya, setuju. Memberi penghargaan juga bagus. Yang penting tidak berlebihan. Ya, penghargaan bisa. Nanti yang betul semua dapat bintang 1, bintang 5, ya, yang salah itu bintang 1 begitu. Diberi permen itu boleh, ya. Tapi jangan berlebihan. Karena penghargaannya terlalu berlebihan juga tidak bagus, ya. Karena anak nanti akan mengikuti peraturannya Bapak Ibu guru karena pengen penghargaan. Saat gurunya ganti, tidak memberi penghargaan, setiap guru punya sistem berbeda-beda ya. Ganti, biasanya Pak Yuda ngasih penghargaan. Mas, Pak Anam gani kok nggak ngasih penghargaan. Langsung buat saya menggerak. Langsung tidak mau lagi. Jadi penghargaan itu boleh, tapi jangan sering. Lanjut.
Contoh perubahan paradigma, kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, misalkan A, Ida, B, Pak Sugeng. Sobeklah tarik kertas, tuliskan benda yang sangat berharga. Letakkan satu tangan Anda dan genggam. Menurut misalnya Pak Yuda menggenggam, itu tulisannya pacar. Tulisannya sini digenggam gitu ya. Menurut Yuda, Pak Yuda itu berharga ya. Kemudian Pak Sugeng pengen ngambil kertas itu ya. Nah, dengan sekuat tenaga sampai boleh memarahi Yuda, sampai ngiming-ngiming Yuda ya, mengintimidasi, merayu, menyuap Yuda akan dibuka genggaman tangannya. Apa yang Yuda lakukan? Buka? Apa bagaimana? Bagaimana? Akan mempertahankan? Iya, akan mempertahankan sekuat tenaga. Iya Pak Yuda. Iya, karena keyakinan Pak Yuda bahwa yang digenggam itu sangat berharga dan diyakini oleh Pak Yuda sehingga dilakukan secara perilaku. Itulah keyakinan. Keyakinan itu akan melekat di diri seseorang. Peraturan itu akan dilaksanakan kalau semua orang meyakini kalau peraturan itu benar. Ya, kalau buat peraturan, tapi ada seorang yang saya tidak setuju, saya tidak yakin, pasti tidak akan melakukan dengan ikhlas, tidak akan melakukan dengan baik. Karena selama ini perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi kontrol yang kita miliki selama ini bahwa guru mengontrol murid. Selama ini kan kita tahu bahwa guru pasti ditiru, diikuti aturannya. Itu ilusi ya. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nyalah-nyalahnya. Misalnya, bisa dapet kayak gitu, kayak gitu. Menurut kita dulu itu efektif. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berilusi bahwa kita sebagai orang dewasa pasti bisa memaksa anak didik kita. Itu ilusi yang ada di kita. Nah, kita akan coba. Nah, apa makna disiplin? Tadi budaya positif ya. Budaya positif akan mencerminkan disiplin positif. Berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Jadi tujuan dari mendisiplinkan anak itu supaya anak itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Bukan mendisiplinkan anak, kemudian akhirnya anak jadi dendam, anak jadi pemarah tapi dipendem sampai rumah, kemudian bilang ke orang tua saya telah dihukum bapak ibu guru kayak gini. Bukan, tapi biar anak itu menjadi anak yang menggali potensinya, malah jadi lebih bagus dan tahu tentang menghargai. Tapi di budaya kita kan mengatakan bahwa sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, itu yang dinamakan disiplin. Kita mengartikannya seperti itu, disiplin biasanya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kebiasaan kita disiplinnya paksaan, disiplinnya sesuatu yang tidak enak. Ya, kita akan ubah mindset kita tentang disiplin positif supaya bisa dijalankan oleh anak didik kita dengan rasa senang dan keyakinan kita. Nah, tadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal umum dan lintas bahasa, suku, bangsa dimanapun akan belakang bawah meyakini hal yang baik itu baik.
Ya tadi contohnya mengasihi orang, menolong orang, apalagi Pak Yuda contohnya kebajikan universal. Memberi semangat, memberi semangat yang baik, itu kebajikan universal. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu kan dianggap semua juga mengakui itu benar. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan meningkatkan nilai kebajikan diyakini seorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Motivasi yang dari dalam diri. Karena kita membutuhkan motivasi dari dalam diri, bukan paksaan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kemudian kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Kemudian pendidikan kita merangkum nilai-nilai universal yang akan dilaksanakan atau dicapai oleh anak-anak Indonesia, yaitu satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu tujuan akhir dari pendidikan di kurikulum Merdeka ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan menuju ke sana tadi. Profil belajar Pancasila. Nah, teori motivasi perilaku manusia tadi yang sudah dikatakan, ya. Motivasi itu ada dari luar, namanya motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan hanya karena orang lain. Kalau saya tidak melakukan, nanti saya dihukum. Nah, itu namanya eksternal, motivasi tapi dari orang lain. Kemudian motivasi eksternal yang lain yaitu untuk mendapatkan imbalan. Ya, tadi ya, penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya melakukan aturan itu, tapi imbalannya apa? Itu kan bukan dari diri sendiri, tapi dari orang lain atau eksternal. Nah, yang tadi motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, yang menilai siapa? Diri sendiri. Kalau saya ingin jadi orang baik, ya pasti di dalam diri kita sendiri akan melakukan apa yang menjadi peraturan dengan ikhlas dan dengan baik. Seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri itu motivasi intrinsik, memerintah diri sendiri. Nah, kadang ada hukuman dan konsekuensi. Bedanya apa? Ya. Contoh, tindakan buruk. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat, Bapak Ibu gurunya memberi hukuman suruh mencatat 100 kali. Saya tidak akan terlambat. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya, itu hukuman. Karena kadang anak tidak ingin melakukannya, tapi dipaksa ya, karena ada aturan dari. Nah, apa bedanya dengan yang di terakhir itu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Iya, itu konsekuensi karena terlambat 10 menit itu biasanya sudah ada kesepakatan antara siswa. Nanti kalau terlambat di pelajaran saya akan ada konsekuensi lari di lapangan basket 2 kali. Dan karena ini pelajaran olahraga, bisa juga melatih disiplin, melatih fisiknya, itu nyambung ya. Jadi tidak ke fisik, kekerasan fisik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi apa? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi apa? Hukuman. Ya.
konsekuensi. Konsekuensi itu adalah apa yang dilakukan setelah melakukan atau melanggar peraturan. Sudah tahu harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi adalah akibat yang akan diterima jika melakukan hal tersebut. Nah, jadi hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Jadi yang dihukum pasti orang salah. Orang yang dihukum pasti akan merasa aku gagal. Ya. Hukuman berasal dari satu pihak dan pihak lain hanya bisa melaksanakan konsekuensi. Hukuman pasti dalam satu pihak. Peraturan saya itu seperti ini, tidak melaksanakan dihukum. Kan dari satu pihak. Nah, yang menerima hukuman kan hanya mendengarkan ya. Nah, itu namanya hukuman. Seperti ya pelanggaran pidana undang-undang itu ya, yang di sana itu kan undang-undang sudah dibuat seperti itu. Kalau tidak menuruti ya sudah dihukum. Kalau kita tidak, karena kita berada di lingkungan sekolah. Nah, di dalam hukuman itu kita akan ganti dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak hanya dihukum, tapi mereka berusaha mencari bagaimana cara memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah melakukan kesalahan atau pelanggaran, jadi tidak dikucilkan temannya, tapi malah jadi lebih kuat karena dia mau memperbaiki diri. Kita cari restitusinya atau solusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan dunia. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Saya itu mau jadi orang seperti apa dan bagaimana memperlakukan teman-temannya. Begitu, restitusi. Nah, inilah bedanya apa sih Bu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kebanyakan ya. Hukuman itu termasuk ke identitas gagal yang dihukum. Tapi kalau kita masuk ke disiplinannya itu melakukan konsekuensi dan restitusi, itu kita akan menuju identitas sukses bagi anak kita. Contoh, sesuatu yang menyakitkan, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tapi di konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Kenapa? Konsekuensi biasanya ngomongin dulu sebelum ada pelanggaran. Kesepakatan dulu sih, jadi saat dia melakukan ya sudah kesepakatan. Kemudian restitusi merupakan pilihan cara memperbaiki. Kemudian hukuman itu akan membuat tidak nyaman untuk murid anak jangka panjang pasti dalam hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid tapi dalam jangka pendek karena dia sudah kesepakatan mau melakukan. Kemudian untuk restitusi penguatan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kenapa? Karena dia punya solusi dan akan dibawa kemanapun dia berada. Waktu itu saya melanggar ini, tapi caranya seperti ini. Itu cara itu akan dia bawa kemanapun, kapanpun. Kemudian hukuman itu pasti ada korban. Kalau di konsekuensi korban bisa diabaikan, tidak ada korban. Kita cari solusi. Kemudian restitusi juga korban mendapatkan ganti dengan yang benar. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid-murid tidak takut. Kalau hukuman akan berjalan kalau murid takut. Kemudian kalau konsekuensi memperlakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi konsekuensi itu bisa berjalan dengan monitoring guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya.
Kemudian hukuman peraturannya adalah kamu harus ini. Ya. Kalau konsekuensi kata-katanya juga seperti itu. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Kemudian kalau restitusi, kata-katanya apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut? Restitusi itu lebih ke cara mencari solusi, ya. Kalau peraturan kamu harus ini harus itu, kalau hukuman. Next. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ada pertanyaan lagi? Supaya tidak ngantuk. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya. Apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena takut aturan ditilang? Apa karena untuk keselamatan? Benar, Pak Yuda, apa takut polisi? Dua-duanya. Takut polisi. Iya. Mau ada polisi atau tidak, intinya kita untuk keselamatan. Berarti keyakinannya. Terus, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak dulu ya. Itu ada semua. Karena takut peraturan, apa karena ingin selamat supaya tidak kena COVID waktu itu? Selamat. Iya, ingin selamat buat kesehatan kata Budi. Iya, karena keinginan kita sendiri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus dalam tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena apa? Karena dihukum. Nah, ada yang takut dihukum, ada yang ya karena saya tidak mau terakhir datang pasti jadi pusat perhatian orang. Jangan takut datang pasti saya jadi omongan orang, tidak mau. Atau ada lagi, saya takut datang terlambat karena nanti materi saya ketinggalan. Ada yang macam-macam alasannya ya. Nah, alasan yang ada dalam diri sendiri itu namanya motivasi intrinsik. Jadi diharapkan nanti anak-anak mengikuti peraturan karena keinginan sendiri, bukan karena paksaan, karena hukuman dari wajib ya, bukan. Beginilah biasanya. Di ruang lingkup sekolah kita akan membuat keyakinan kelas. Peraturan kelas berasal dari peraturan kelas. Setiap kelas punya peraturan sendiri-sendiri. Misalkan kalau ada Pak gurunya harus bagaimana, datang harus jam berapa, harus piket dulu atau bagaimana. Kemudian dari peraturan akan menimbulkan keyakinan kelas. Diyakinkan bahwa peraturan itu, apa kalian yakin membuat peraturan? Diajak anaknya untuk buat peraturan. Jangan kita sendiri buat peraturan, tapi bareng-bareng. Kamu setuju tidak kalau berangkat jam 7? Setuju, yakin dalam diri, ya berarti kan dalam dirinya yakin. Nah, ditulis peraturannya. Kalau ada bapak guru menjelaskan tidak boleh ngobrol sendiri fisik, setuju, yakin tidak, yakin, ditulis. Itu diajak berkomunikasi dan diajak membuat keyakinan kelas. Jika setiap kelas mempunyai keyakinan kelas masing-masing, maka akan timbul lingkungan yang positif, ya kan? Ini
kebajikan universalnya dilaksanakan, saling menghormati, saling menyayangi teman. Ini saling menyayangi setiap kelas. Akan terbentuk suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian timbullah budaya positif. Satu lingkungan sekolah, budaya positif itu maksudnya, ya. Nah, keyakinan kelas tadi ya. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ya, saling menghormati, sopan santun berguru, itu nilai-nilai kebajikan, kebaikan universal. Salam Bu Guru, senyum salam sapa 3S, boleh ditulis di situ. Terus apa? Saling menyayangi teman Bu Guru, tulis. Memberi semangat pada teman yang mendapatkan prestasi, boleh. Itu kebajikan universal. Itu keyakinan kelas yang nanti akan dicapai. Contoh, ini kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Nah itu kan saling menyayangi, kebajikan universal, semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, jadi tidak saling membuli. Jadi dari kesepakatan kelas bisa dirubah jadi keyakinan kelas. Nah, apa bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya apa yang didapat darinya? Supaya anak jadi apa? Keyakinannya supaya anak bertanggung jawab. Keyakinan kelas kamu apa? Bertanggung jawab Bu Pak. Nah itu bukunya kenapa tadi tidak dikembalikan? Tadi sapu habis dipakai kenapa tidak dikembalikan ke tempatnya? Itu tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain berarti keyakinannya. Terus keyakinannya bahwa kamu harus berkomitmen. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya karena kita harus menghormati orang lain. Jadi kita dilarang mengganggu orang lain. Peraturan lagi, dilarang melakukan kekerasan. Kenapa? Kenapa kamu tidak melakukan kekerasan? Karena diyakini untuk keselamatan, untuk menghormati orang lain. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain, bersabar. Itu keyakinannya yang akan didapatkan. Menggunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari-lari di kelas. Untuk apa kenapa kamu tidak boleh berlari-lari di kelas? Kesepakatan keyakinan kamu apa? Ditanya sesuatu. Karena untuk keselamatan, keamanan Bu Pak. Yakin. Jadi kalau kamu melakukan tetap lari-lari padahal sudah yakin supaya tidak terjadi apa-apa, berarti kamu telah melanggar keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Nah, karena kebutuhan dasar manusia itu pasti yang pertama bertahan hidup. Kadang anak-anak melakukan sesuatu yang salah ada latar belakangnya. Kenapa anak-anak selalu melanggar peraturan? Ada latar belakangnya. Karena setiap manusia punya kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Betul Pak Yuda? Ya, pasti orang pengen bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya kan? Pasti pengen disayangkan. Kadang anak-anak melanggar peraturan karena pengen diperhatikan. Ya. Karena pengen disayang bapak gurunya cari perhatian. Kemudian kesenangan
Itu kebutuhan dasar hidup manusia. Kita pengen, pasti kita butuh kesenangan. Refreshing ya, apa tidak? Iya, kadang anak-anak bisa nakali. Kenapa? Nakali misalnya. Kenapa menjahili temannya? Anak kesenangan dia merasa senang alasannya. Kalau menjahili teman dia ketawa. Ya. Kemudian penguasaan. Kita ada punya jiwa menguasai, pengen dianggap gitu. Kita secara alami seperti itu. Kadang anak-anak kenapa berbuat salah? Karena pengen menunjukkan bahwa dia yang paling berkuasa. Ya, kadang melanggar peraturan, membuli temannya atau adik kelasnya. Kemudian kita punya sifat dasar manusia kebebasan. Ya, kita tidak mau terikat dengan aturan dadang. Kita punya pengen jalan-jalan ke mana dan kebebasan. Itu sifat dasar manusia. Jadi setiap tindakan memiliki tujuan. Dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan berbagai choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. 5 macam posisi kontrol. Untuk itu, di dalam lingkungan pendidikan ya, atau di luar bisa menerapkan ini, kita bisa mengontrol seseorang itu ada 5 macam. 1. Sebagai pemberi hukuman. 2. Pembuat rasa bersalah. Nah, mengontrol orang supaya tetap di dalam koridor disiplin biasanya pakai pemberi hukuman. Yang kedua, atau pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Perbedaannya apa? Kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nanti kita simak bersama-sama. Kita sebenarnya sebagai apa selama ini terhadap anak didik kita? Ya, penghukum. Biasanya dengan kata-kata menghardik, ya, bilang-bilangkan. Kalau kamu tidak melaksanakan ini, kamu nanti dapat ini. Kemudian biasanya keras, membentak. Ya. Nah, bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Kadang guru memberi kalimatnya, seharusnya kamu itu jadi orang baik. Kenapa kamu seperti itu? Kamu kan ini akan nanti orang tua kamu jadi malu. Kamu nanti kan pak guru kamu jadi malu. Ya? Nah, itu membuat rasa bersalah. Anak tuh diam mengikuti, tapi dalam hati akan merasa bersalah, dibawa sampai ke apa? Dengan posisi sebagai teman. Ayolah lakukan kayak siapa? Pak Yuda sama muridnya ya. Ayolah lakukan demi Pak Yuda. Ya, kamu harus belajar yang ini. Karena apa? Menganggap anak didik kita teman, sebagai teman. Ya. Jadi kedekatannya lebih dekat. Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, permainan itu ingat tidak waktu ibu ini itu diajak sebagai teman. Itu namanya posisi kontrol sebagai teman. Biasanya ada anak-anak yang diperlakukan seperti itu terus nurut, ya, terus melakukan peraturan. Itu berarti posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau, Bapak Ibu guru membuat peraturan, kemudian dipantau. Peraturan ini sudah dilaksanakan belum? Kamu peraturannya ini, ayo kamu kalau tidak melaksanakan, kamu melanggar, ini pemantau. Atau sebagai manajer. Sebagai manajer itu perpaduan antara teman dan pemantau. Ya, jadi kita melakukan pendekatan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah bagi anak-anak yang melakukan kesalahan. Berarti sebagai teman ya. Nah, sebagai pemantaunya bagaimana? Ditujukan lagi, ini loh kesalahannya, kamu harus memperbaiki seperti ini. Itu jadi satu teman dan pemantau itu jadilah ke posisi manajer. Jadi yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya,
paling bagus posisinya sebagai manajer. Jadi kedua-duanya antara sebagai teman dan memantau. Jadi kita mencari solusi bersama-sama, peraturannya tetap diingatkan, tapi ada solusinya. Apa yang kita yakini, kata-katanya, apa yang bisa kau tunjukkan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi bareng-bareng mencari solusi, itu sebagai manajer. Ya. Video yang pertama. Mari kita lihat apa itu 5 posisi kontrol. Yang apa sih contohnya? Ini contohnya. Jadi Bapak Ibu, kita lihat contoh sebagai penghukum, memberi rasa bersalah sebagai teman. Salam bahagia Mantap, Ibu dan ya. Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Ini posisi membuat rasa Selamat pagi, bersalah. Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dianggap sebagai teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau, monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Jadi memberi solusi. Agar tidak terlambat Tidak bangun cuma lagi. ngomong, tapi saya Tidak ada, solusi. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, dari pemaparan tadi, posisi yang paling ideal bagi kita, Bapak Ibu Guru, untuk membimbing anak yaitu sebagai manajer. Jadi ada kedekatan sebagai teman dan pemantau, kemudian mencari solusi. Tadi kan bagaimana cara supaya kamu bangun tidak terlambat, berpikir bersama-sama, menyalakan alarm Bu. Itu tadi kan mencari solusi sendiri. Setelah mencari solusi, yakin akan dilaksanakan. Nah, dari posisi manajer untuk menjalankan atau mencari solusi masalah, kita menggunakan segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog itu untuk mencapai solusinya namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, segitiga. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan.
Yang ketiga, baru menanyakan keyakinan ke siswa. Saat siswa bermasalah, kita menstabilkan identitas dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas jika terjadi masalah pada murid kita. Setelah itu baru validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, diberikan tawaran. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Dia menjelaskan alasannya kenapa dia melakukan itu. Setelah itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari keyakinan kelas yang telah dibuat Bapak Ibu Guru dengan murid. Saat bermasalah kan pasti melanggar keyakinan kelas. Nah, terakhir itu ingatkan lagi keyakinan kelas yang dulu dibuat itu apa, yang dilanggar yang mana. Terus kalau kamu melanggar berarti kamu belum menunjukkan keyakinan kelas yang mana. Keyakinan kelas kan banyak. Tadi berangkat pagi, saling menyayangi. Pas masalahnya terlambat berarti keyakinan kelas tentang kedisiplinan yang diingatkan. Kalau lagi membuli temannya berarti keyakinan kelas tentang menyayangi yang kita ingatkan. Itu seperti itu. Ya. Segitiga restitusi diterapkan jika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Ini contohnya. Itu kan tadi teorinya. Ini contohnya. Segitiga restitusi itu apa? Penerapannya bagaimana? Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sebagai manajer, posisi sebagai manajer menggunakan restitusi. Iya, Sarah. Iya, Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hadir ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini Kemudian, menstabilkan. pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Kita Ya masuk saya lah. validasi Eka, tindakan Pak. yang Kesel salah. banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Ini validasi. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah. Masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Menanyakan Tindakan keyakinan. kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mencari solusi. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju.
Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, tadi contoh segitiga restitusi. Pertama menstabilkan, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi mencari solusinya, diajak berbicara bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian mengapa melakukan kesalahan, alasannya apa? Yang terakhir, keyakinan kelas yang telah didapatkan itu apa? Itu namanya menanyakan keyakinan dia. Jadi contohnya nanti itu yang saya terapkan yang kemarin di video, ya, tentang segitiga restitusi dengan anak-anak. Ini sudah next. Tadi sudah dijelaskan melalui video tentang menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita telah sampai di penghujung materi, ya, bahwa kita untuk menumbuhkan disiplin positif, kita harus meyakini bahwa kebajikan universal yang seperti apa yang kita yakini, kemudian kita menerapkan pada keyakinan kelas. Tadi sudah tahu ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara Bapak Ibu guru dan siswa. Keyakinan kelas yang berisi tentang kebajikan universal. Nah, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan, jika ada permasalahan di sekolah, menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer, yaitu perpaduan antara posisi sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Kemudian untuk menyelesaikan masalahnya, kita harus terbiasa menggunakan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan keadaan, validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Begitu Bapak Ibu guru, semoga bisa dilaksanakan dengan baik di sekolah menggunakan langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi saya akan menanyakan refleksi setiap pertemuan, ya, setiap kali ada penjelasan materi seperti yang sering Bapak Ibu lakukan. Selesai pelajaran pasti melakukan refleksi, ya, menanyakan ke murid perasaannya, apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan selanjutnya, seperti itu. Ini refleksi. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu guru merefleksikan dirinya sendiri sesuai dengan pertanyaan 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu jawab sesuai dengan tadi pemahaman Bapak Ibu selama ini, ya. Dijawab nanti dikumpulkan nanti tidak usah dikasih nama, nanti kita bacakan refleksi bersama-sama. Ditulis di sini nomor 1, 2, 3, 4. Jawabannya saja. Ini namanya sticky note. Harusnya ditempel, tapi tidak bisa. Diisi nomor 1 jawabannya apa langsung, nomor 2 jawabannya apa yang sesuai dengan
Tapi pemahaman Bapak Ibu guru, apa yang ingin Ibu Bapak guru itu ingin menjadi seperti apa? Baru apa yang mengubah pada saya itu berarti Bapak Ibu guru yang saya dapatkan. Yang berupa apa? Bahwa pertama saya dulu hanya posisi pendukung. Setelah saya tahu, saya sekarang akan menerapkan sebagai posisi apa? Seperti itu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti tes ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Rasanya apa? Ya saya senang, bosan, rasa aja. Ketiga, peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jadi selama ini tuh saya itu seperti apa posisi Among ya? Gak apa-apa. Kemudian keempat, saya akan jadi Among seperti apa setelah mengikuti modul ini. Saya sebagai Among itu guru ya. Saya pengen jadi guru yang seperti apa terhadap siswa kita dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Santai saja Bapak Ibu. Diresapi keyakinan kita. Yang dari keyakinan adalah hidup kita. Jawabannya nurut. Ini terus keyakinan kita sendiri. Jadi tidak usah dikasih nama karena tadi ada restitusi, ya saya belajar restitusi. Saya tahu posisi manajer. Saya tahu kewajiban universal, mandiri, gotong royong itu kewajiban. Saling menyayangi, saling menghormati, disiplin. Yang sudah boleh dikumpulkan. Ya. Pada Apa ya? Among tadi apa ya? Among. Among itu dulu. Among aja. Kan dikit ya. Among. Jadi dulu. Mengemong. Jadi dulu. Ingat sumber itu jadi kak, kita ingin jadi guru seperti apa? Peran guru seperti apa? Peran guru. Yang tadi teman dikit. Iya. Peran gurunya seperti apa yang pengen dilakukan selama minggu ini. Tadi yang idealkan apa ya? Manajer. Singkat-singkat tidak apa. Kumpulan kan? Yang kita kumpulan. ya, sudah dikumpulkan? Ya. Ya, sudah. Ya, ini. Ya. Ini banyak sekali pertanyaannya. Ada yang apa hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan.
saya satu mewujudkan siswa yang penuh tanggung jawab. Hebat. Kemudian dari perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan saya menyesal memberi hukuman pada siswa. Ya, bagus. Kemudian peran apa? Nah, peran saya sebagai manajer untuk siswa. Kemudian saya akan menjadi guru yang seperti Yayasan Dewata. Tangan. Ya, bagus. Ada lagi yang satu hal berbangga bagi kepala tugas saya dapatkan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, perasaan saya menambah pengetahuan sebagai guru yang baik. Saya ingin jadi guru yang baik. Kemudian yang keempat, saya sebagai guru yang hebat. Ya, boleh dinotifikasi ya. Ya, itu banyak sekali. Kemudian ada lagi merasa tergerak. Nomor 2, peran apa yang muncul? Saya merasa tergerak untuk menerapkan segitiga restitusi. Bagus. Tepuk tangan untuk Bapak Guru hebat, Bapak Guru. Ya, terima kasih. Dan inilah materi diseminasi saya tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat dan dapat dilaksanakan, diterapkan di sekolah kita, Bapak Ibu Guru. Mari kita bersama-sama bergerak dan menggerakkan. Karena perubahan akan terwujud dari diri kita, bukan dari orang lain. Ya, Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk penutup saya ada pantun. Biasa. Pergi berkunjung ke rumah mantan. Ke rumah mantan membawa berkat. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian. Semoga diseminasi ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Karati atas pemaparan materinya tentang diskriminasi budaya positif. Sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Marilah kita akhiri acara ini dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Jika ada salah kata, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.